Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Negara Malaysia dan juga negara Indonesia tentu merupakan sebuah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara maksud saya. Dan kedua negara ini memiliki kesamaan ya, baik bahasa, kemudian budaya, sosial. Kemudian negara ini secara geografis juga tidak terlalu jauh, baik itu Malaysia ataupun negara kepulauan Nusantara atau Indonesia. Sejak dulu hingga sekarang, negara Malaysia dan negara kita ini, negara Indonesia itu memiliki beberapa perjalanan panjang ya, perjalanan sejarah. Bahkan dulu kedua negara ini pernah bertikai. Ada yang namanya peristiwa konfrontasi antara Malaysia dan juga antara Indonesia. Pada waktu itu duta besar Indonesia diserang, kemudian duta besar Malaysia juga diserang, hingga akhirnya pada saat itu di tahun 1965 puncaknya adalah Pak Karno lengser dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh Pak Harto. Dan akhirnya pada saat itu sebelum tahun 65 Indonesia sempat keluar dari keanggotaannya sebagai anggota PBB, dan akhirnya di tahun 66 mereka dalam tanda kutip Malaysia dan juga Indonesia ini bersatu kembali dan bisa membuat sebuah kesepakatan bahwa berdamai. Kemudian kemiripan-kemiripan antara budaya sosial itu juga berpengaruh kepada perkembangan musik yang ada di kedua negara ini. Ya, mereka sama-sama punya artis, sama-sama punya talenta, sama-sama punya grup band. Tetapi di era 90-an ya hingga 2000-an awal, musik-musik Malaysia itu sangat mendominasi, terutama musik rock Malaysia atau rock Melayu. Tentunya ini juga berhubungan dengan artis-artis juga yang ada di sana. Pertanyaannya, kenapa musik Malaysia di era 90-an, khususnya di 90-an awal, itu sangat mendominasi di Malaysia. Bahkan orang-orang di Indonesia itu pasti lebih suka yang namanya rock Malaysia. Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Ayo kita putar dulu intronya dan kita dengarkan lagu rock Malaysia. Bagi Anda yang lahir antara rentan tahun 80-an hingga 90-an, tentu sudah tidak asing lagi dengan lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia. Ya, ada Isabella, ada Gerimis Mengundang, ada Slam, ada Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, dan seterusnya. Lagu-lagu itu tentu pernah menghiasi di belantika musik Malaysia dan juga pernah menduduki tangga lagu yang teratas ya, tidak hanya di negeri jiran sana tapi juga sampai ke Singapura, bahkan di Brunei, dan tentunya negara Republik Indonesia juga pasti pernah kecanduan yang namanya musik Malaysia itu. Sebetulnya kalau kita menelusuri jejak sejarah, memang antara musik Malaysia dan musik Indonesia itu memiliki kesamaan. Kenapa? Karena yang pertama, musik antara kedua negara tersebut ya, antara Indonesia dan Malaysia itu sama-sama bergenre Melayu ya. Tentu musik Melayu itu ciri khasnya adalah ini hanya musik Melayu ya, artinya belum ada perubahan equipment. Kalau musik Melayu ciri-cirinya itu liriknya sangat syahdu, dalam tanda kutip iramanya itu enggak begitu, beatnya enggak begitu cepat. Kemudian liriknya mengandung cinta, kemudian syairnya juga bernuansa Islami, dan alat-alat yang digunakan oleh musik Melayu biasanya identik dengan rebana dan seterusnya. Ya, alat-alat pukul biasanya yang mendominasi musik-musik, alat-alat musik pukul ya. Sebelum juga direvolut oleh beberapa musisi-musisi terkenal di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Bang Haji Rhoma Irama yang merevolusi orkes Melayu menjadi musik dangdut. Kemudian musik Melayu juga sebetulnya syarat akan dakwah, karena pada dasarnya musik Melayu itu berperan aktif untuk dakwah atau syiar Islam.
karena dipengaruhi oleh budaya-budaya Arab di masa lalu. Begitu kalau musik Melayu dari secara historis ya, artinya belum ditambahkan alat-alat equipment ataupun aransemen musiknya. Jadi hanya musik Melayu saja. Nah, di antara kedua negara tersebut, antara Indonesia dan juga Malaysia, itu kebetulan sama, genre musiknya adalah genre musik Melayu. Tetapi pada perkembangannya, karena negara ini berbeda, artinya berbeda secara budaya, kultur, bahasa, akhirnya yang terjadi adalah mengalami perubahan, mengalami revolusi, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau di Indonesia dulu di tahun barangkali di awal-awal kemerdekaan, musik-musik Indonesia itu lebih dipengaruhi oleh musik-musik barat, terutama musik-musik dari Eropa, Belanda ya dalam hal ini. Padahal pada waktu itu Indonesia juga sebetulnya masih sedikit senimannya ya dalam tanda kutip ya. Kemudian di awal-awal kemerdekaan juga sebetulnya musik Indonesia sedang mengalami yang namanya proses transisi dari awalnya musik-musik yang mengadopsi dari negara-negara Eropa, kemudian banyak bermunculan artis-artis papan atas ya seperti legenda hidup Titiek Puspa, kemudian Hetty Koes Endang itu nanti di awal-awal 80-an dan Bang Haji Rhoma Irama. Kemudian kalau di musik Melayu apa yang terjadi? Nah, pada saat itu musik Melayu juga sebetulnya hampir mirip dengan Indonesia karena di saat itu musik Melayu juga sebetulnya masih dipengaruhi oleh budaya Arab ya, dan sangat kental musik Melayunya seperti Zafin, kemudian gambus dan segala macamnya itu. Dan akhirnya yang terjadi karena perkembangan waktu dan perkembangan zaman, kemudian alat-alat dalam dunia musik juga berkembang hingga akhirnya di tahun 1950 hingga tahun 1960-an lagu Malaysia yang terkenal di Indonesia itu ada Laksana Bulan ya yang dinyanyikan oleh seniman Malaysia P. Ramlee. Jadi seniman Malaysia P. Ramlee itu bisa dikatakan sebagai seorang yang sangat berpengaruh di belantika musik Malaysia, sekaligus juga perkembangannya nanti di masa depan. Karena lagu Laksana Bulan yang dinyanyikan oleh P. Ramlee itu aransemennya berbeda dengan musik Melayu sebelumnya dan menggunakan equipment musik yang juga lebih modern jika dibandingkan dengan musik Melayu yang ada di Malaysia pada sebelumnya. Hingga akhirnya lagu Laksana Bulan juga terkenal di Indonesia dan menginspirasi juga seniman-seniman di Indonesia untuk membuat lagu-lagu serupa. Tetapi memang pada dasarnya genrenya adalah Melayu. Kemudian di tahun 1980-an mulailah revolusi besar-besaran musik Melayu di Malaysia. Ada nama besar artis perempuan dari Malaysia bernama Sheila Majid ya, Sheila binti Abdul Majid nama panjangnya. Sheila Majid itu pernah dinobatkan sebagai the Queen of Pop of South Asia. Jadi Sheila Majid pernah dinobatkan sebagai ratu pop di kawasan Asia Tenggara. Karena memang pada saat itu genrenya musiknya juga berbeda dengan yang ada di Laksana Bulan yang dinyanyikan oleh P. Ramlee itu. Dan ini juga berpengaruh terhadap perkembangan musik di Indonesia. Hingga akhirnya di Indonesia di era yang sama, awal-awal 80-an hingga menjelang 80-an akhir itu, kemudian sampai 90-an awal, di Indonesia juga terjadi perubahan. Tetapi perubahannya karena di situ Orde Baru, sempat ada larangan lagu-lagu yang liriknya itu mengandung makna-makna yang melemahkan ya, dalam tanda kutip lagu-lagu seperti Tommy J. Pisa, Suratan Takdir, kemudian lagu-lagu yang beatnya sangat lemah, dan ini juga sempat dilarang oleh Menteri Penerangan pada waktu itu Harmoko karena akan mempengaruhi identitas bangsa untuk semangat pembangunan nasional. Akhirnya lagu-lagu yang melo itu sempat dilarang pada saat itu. Kenapa ya? Karena alasannya adalah Pak Harto tidak mau lagu-lagu tersebut mempengaruhi semangat perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang pada saat itu juga sangat digalakkan oleh Pak Harto ya. Tapi di Malaysia, wah sudah berkembang lagu pop rock itu. Ya lagu rock Malaysia atau rock Melayu sejak era Sheila Majid. Kemudian Sheila Majid juga masih dikenal di Indonesia setidaknya sampai tahun 90-an.
Karena di tahun 90-an Sheila Majid juga berduet dengan atau bekerja sama dengan Odi Agam ya, seorang seniman juga ya. Dan lagu yang terkenal untuk itu ada Antara Anyer dan Jakarta. Lagu ini sangat terkenal kalau Anda pernah besar di tahun 80-an hingga 90-an. Kemudian berkembang terus lagu-lagu Malaysia, akhirnya banyak sekali berdatangan artis-artis baru. Dan di Indonesia pada saat itu masih mengalami transisi perubahan akibat dari lirik-lirik yang lemah ya, dalam tanda kutip liriknya itu tidak menerbangkan semangat. Berbeda dengan Malaysia pada saat itu sudah mengenal rock dengan Sheila Majid itu. Sehingga lagu-lagu dari Search seperti Isabella, kemudian Iklim, kemudian ada Slim, ada Exis, itu banyak bertebaran. Dan tahun 90-an bisa dikatakan era kejayaan musik Malaysia di Indonesia, apalagi di Malaysia dan juga di Singapura. Banyak sekali pemuda-pemuda yang menggandrungi musik tersebut. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa pun semua lapisan pasti kenal yang namanya musik Malaysia di era 90-an itu. Bahkan tak jarang kaset-kaset, CD-CD pada waktu itu didominasi oleh artis Malaysia atau lagu-lagu dari Malaysia. Lalu kemudian di 90-an awal ya, di 90-an akhir maksud saya, sudah mulai berdatangan grup-grup band dari Indonesia yang sudah tentunya sudah merevolusi musiknya dari awal yang lagu-lagunya lembek gitu ya. Kemudian menjadi semangat lagunya, beatnya juga mulai cepat. Kita mengenal seperti Slang, kemudian Padi, Sheila on 7, ada Dewa 19, ada Stinky, ada Peter Pan, ada Bass Jam, ada macam-macam ya. Dan juga banyak artis solonya pada saat itu ya. Apalagi legenda Titik Puspa, legenda Iwan Fals, kemudian legenda-legenda hidup lainnya seperti Obi Mesak. Itu juga sebetulnya mempengaruhi perkembangan musik Indonesia ke depannya. Hingga akhirnya di tahun 2000-an awal, band-band asal Indonesia itu mulai menggebrak dunia belantika musik di Asia Tenggara. Dan mulai menggeser sedikit demi sedikit eksistensi dari musik Malaysia. Yang awalnya musik Malaysia itu identik dengan percintaan, liriknya kemudian sudah mulai bergeser. Dan musik Indonesia sudah mulai dikenal di Malaysia. Hingga saat ini perkembangannya pun musik Malaysia itu seakan kurang terdengar lagi. Ya mungkin nama-nama seperti Siti Nurhaliza, kemudian nama-nama seperti siapa lagi ya, Ella itu sekarang sudah mulai redup ya. Hanya Siti Nurhaliza yang mungkin masih bisa bertahan lintas generasi beliau itu. Karena sempat bekerja sama dan sempat rilis lagu juga di Indonesia, kalau nggak salah Seindah Biasa ya. Lagunya sangat merdu dan bahasanya bahasa Indonesia banget gitu. Ya jadi seperti itulah kronologis bagaimana lagu Malaysia atau musik Malaysia itu juga memiliki era kejayaan hingga akhirnya mereka nggak bisa membendung, nggak bisa mengatasi musik Indonesia yang sudah mulai berkembang ke arah yang berbeda. Karena liriknya sudah mulai berbeda, popnya juga sudah mulai berbeda, ada pop alternatif, ada ska, ada musik jazz, ada musik-musik yang lain ya, bahkan ada pop dut juga ya, dulu pernah ada. Kalau nggak salah anggotanya juga pernah ada Saipul Jamil ya. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan ini bisa membuat seniman-seniman yang ada di Indonesia lebih giat lagi untuk terus melahirkan karya-karya yang bisa dikenang dan bisa mengharumkan nama bangsa ya. Karena memang saat ini bisa dikalahkan oleh generasi TikTok ya, tapi mudah-mudahan bisa bangkit lagi nih. Karena memang musik itu sebetulnya bisa mengubah orang bisa menjadi lebih baik ya, bukan sebaliknya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua. Kalau ada kata-kata salah dan kurang lengkap, silakan referensinya dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.